Hai, perkenalkan YouTube channel saya Triviana. Dengan saya Ibu Vi. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan seputar sistem administrasi secara praktikal dan bagaimana menyenangi belajar dan mengerjakan administrasi. Jika ya, di YouTube Triviana ini Sobat akan belajar bagaimana mudahnya pembukuan jika dibantu oleh program administrasi, bagaimana cara kerja program administrasi, bagaimana memaksimalkan fungsi program administrasi, dan bagaimana membuat sistem operasional administrasi yang handal. Apa yang saya maksud dengan handal? Aman, rapi, terstruktur dengan sistematis. Tertarik? Oke, kita langsung aja ya. Jumpa lagi dengan Ibu Vi. Kali ini Ibu Vi akan membahas step by step dalam mengerjakan retur pada program Emisoft. Yuk disimak ya untuk supaya memahami bagaimana mengerjakan retur. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih returan itu, meliputi apa saja ya. Retur itu bisa dilakukan berupa servis ya, barang itu rusak atau tidak fungsi. Kebijakan perusahaan memutuskan barang harus diservis. Kemudian bisa juga perusahaan menentukan bisa diganti barang baru. Kemudian bisa juga memberikan kebijakan boleh diganti barang lain yang senilai dengan barang yang dibelanjakan. Kemudian bisa juga dipotongkan nota, biasanya untuk distributor, karena ada pembelian juga ada retur. Nah, biasanya kebijakan perusahaan menetapkan untuk potong nota. Oke, selanjutnya kita akan bahas gimana nih cara pembukuannya. Yuk, kita simak ya. Kita membahas yang pertama adalah retur pembelian barang. Nah, perlakuan retur barang dari pemasok itu meliputi retur karena servis, retur ganti barang baru, retur ganti barang lain, dan juga bisa retur dipotongkan nota. Nah, ini gambar dari program Emisoft ya. Jadi nanti yang akan menyangkut dengan perlakuan retur untuk pemasok atau supplier adalah di sini ada mutasi barang, ada rekonsiliasi, ada retur pembelian, dan pelunasan hutang. Jadi di dalam proses retur akan memuat beberapa transaksi sehingga sampai yang terakhirnya adalah pelunasan hutang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita mesti menetapkan alur prosedur retur pembelian. Di setiap perusahaan bisa menerapkan berbeda ya. Tetapi dari sini Bu Vi akan coba memberikan gambaran dan contoh untuk membuat alur prosedur retur pembelian. Nah, kita membahas retur supplier. Seperti yang dibahas di awal, retur itu bisa menjadi retur karena servis, ganti baru, ganti barang lain, dan potong nota. Ya, yang pertama, biasanya barang tersebut, barang rusak, ada di satu lokasi, misalkan barang retur atau barang rusak. Nah, kemudian pindahkan stok barang itu, jika karena tujuan servis, pindahkan barang stok ke lokasi supplier. Jadi, kita membuat lokasi atas nama supplier karena tujuannya barangnya diservis ya, belum dijadikan retur pembelian, tetapi masih diservis, maka sediakanlah satu lokasi, yaitu lokasi gudang supplier, sehingga dari gudang retur kita mengeluarkan proses ke gudang supplier. Nah, cetakan dari transaksi mutasi stok ini bisa dijadikan sebagai bukti kirim kepada supplier. Nah,
servis ganti baru. Nah, setelah proses dikirim ke supplier, supplier mengembalikan barang yang diservis. Bisa juga supplier mengembalikan barang baru. Kita akan melakukan proses dari gudang supplier tadi dipindahkan ke gudang penukaran. Nah, bukti ini juga bisa dipakai sebagai bukti bahwa kita menerima barang dari supplier. Selanjutnya, ganti barang lain dari supplier. Nah, ganti barang lain dari supplier, proses yang dilakukan adalah lakukan transaksi rekonsiliasi debit untuk barang yang baru. Ya, atau barang lain yang memang diberikan oleh supplier sebagai penggantinya dengan melakukan proses debit. Nah, tentu saja ini diisikan harga pokok penjualannya ya, agar barang ini memiliki nilai HPP. Kemudian barang yang ada di stok supplier tersebut yang sebagai penggantinya tentu saja tidak akan diberikan lagi karena sudah ada barang pengganti lain. Maka lakukanlah proses rekonsiliasi kredit atau diminuskan barang yang sudah ditukari dengan barang baru. Jadi ini proses rekonsiliasi kredit biar barang itu tidak nyantol di lokasi gudang supplier. Selanjutnya, seandainya yang dilakukan adalah proses potong nota, yang dilakukan adalah, jadi tidak diganti barang ya, jadi ceritanya supplier mengatakan barangnya tidak diganti, oke, potongkan nota. Nah, yang dilakukan adalah yang barang yang masih ada di lokasi gudang supplier, tentunya belum nol ya, itu lakukan proses retur pembelian ya. Jadi diretus beli atas nama supplier tersebut. Nah, tentu saja dari proses retur beli ini akan menjadi pemotong tagihan. Nah, lakukanlah proses pelunasan retur beli tersebut dengan pembelian atas nama supplier tersebut dengan melakukan proses pelunasan. Nah, cukup mengerti ya proses retur supplier. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana proses pencatatan barang retur yang dikirim ke supplier. Nah, seperti ini ya gambarannya yang lebih sederhana. Biasanya barang, walaupun juga bisa dari barang gudang, bisa seringkali barang yang direturkan ke supplier adalah barang yang dari retur penjualan. Jadi dari customer melakukan proses retur. Kemudian dari proses retur jual ini barang akan masuk di satu lokasi yang biasanya retur jual itu kita masukkan ke lokasi khusus yaitu lokasi retur. Ya, walaupun boleh juga di lokasi toko digabung, namun saya sarankan lebih baik disediakan lokasi khusus. Jadi penanggung jawabnya antara barang yang siap dijual dengan barang retur atau barang rusak dibedakan. Nah, sehingga kita tidak tercampur ya antara barang yang rusak dengan barang yang siap jual. Oke, dari lokasi retur kita akan proses mutasi. Nah, dari gudang retur ini kita mutasi ke gudang supplier barang tersebut. Nah, ini artinya bahwa barang tersebut dikirim ke supplier barang tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ini panduan kontrol stoknya. Jika gudang retur, itu artinya ada stok pelanggan yang dititipkan ke kita untuk direparasi, diservis. Kalau ada barang di gudang supplier, artinya stok perusahaan ada di supplier tersebut yang wajib ditagih apabila stok di gudang supplier tersebut masih ada. Oke ya, sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana nih proses pencatatan barang supplier ketika supplier mengembalikan barang ke perusahaan. Jadi barang itu sudah diservis. Nah, prosesnya adalah lakukan mutasi
dibalik ya. Jadi dari gudang supplier tadi dikembalikan, jadi dialihkan ke gudang penukaran. Ini apabila bagian yang menukarin barang ada orang khusus. Jadi dari retur pelanggan ada bagian yang melakukan proses penukaran, bedakan lokasinya. Apabila yang bagian melakukan penukaran sama dengan yang melakukan atau terima retur, maka boleh gudang supplier dialihkan ke gudang retur kembali untuk diserahkan ke pelanggan. Tentu saja ini akan sedikit rancu karena barang penukaran biasanya barang yang sudah bagus ya. Jadi harus dibedakan jika digabung dengan gudang retur. Selanjutnya, untuk kontrol stok dari supplier, pencatatan di gudang supplier di lokasi tersebut harus nol ya, tidak boleh ada kode barang atau barang yang tersimpan di gudang tersebut. Jika belum di nol, barang harus ditagih ke supplier. Jadi berarti supplier masih punya PR untuk mengembalikan barang yang dikirim ke mereka. Nah, untuk kontrol stok pelanggan, cek di gudang penukaran, yang tadi kan berarti ada barang masuk. Jika masih ada di gudang penukaran, artinya stok itu belum diambil sama pelanggan. Baiknya CSO mengkontak pelanggan agar pelanggan mengambil retur yang sudah diperbaiki. Selanjutnya kita akan memproses bagaimana proses pencatatan barang supplier yang memberikan barang berbeda dari yang direturkan. Jadi ini kode barangnya berbeda ya. Bagaimana pencatatannya? Yuk, kita berasumsi barang yang diretur itu adalah X, kode X ya. Nah, ini stoknya kan ada di gudang supplier. Bagaimana prosesnya? Karena barang ini kan tidak akan dikembalikan lagi. Proseslah penghapusan barang di stok gudang supplier ini dengan rekonsiliasi kredit. Jadi barangnya dikeluarin. Selanjutnya, barang penukaran kita sebut barang itu Y. Nah, yang dilakukan adalah lakukan proses penambahan stok Y dengan rekonsiliasi debit. Jadi memasukkan barang. Nah, stok itu akan ada di gudang supplier ya. Jadi ini yang akan menjadi dasar untuk menyatakan barang ini sudah diterima. Selanjutnya, untuk kontrol stok gudang pemasok, nah, gudang supplier kan harus nol. Tentu saja barang yang bagus ini mutasikan dari gudang supplier ke gudang penukaran atau gudang retur. Jadi ini tergantung keputusan, kebijaksanaan perusahaan ya. Jadi mau jadi satu gudangnya atau membuat gudang penukaran sebagai tanda bahwa pelanggan sudah harus dihubungi untuk mengambil barang yang diretur. Selanjutnya, kita akan berpikir bagaimana proses penyelesaian jika karena pemasok menyetujui potongan nota. Nah, oke, kalau pemasok menyetujui barang yang diretur dipotong aja notanya. Nah, yang dilakukan karena gudang supplier harus nol, proseslah retur pembelian karena boleh dipotongkan di nota tagihan. Selanjutnya, proses retur beli itu akan terbentuk dan akan menjadi pengurangannya hutang. Tentu saja saat membuat pengurangan harus dilakukan proses pelunasan hutang. Karena retur beli yang terbentuk yang dipotongkan itu bisa dibuat pelunasan tagihan. Oke, ya tentang pemasok cukup jelas ya. Jadi ini kita punya gambaran akuntansi retur pembelian itu adalah proses retur beli itu akan tersimpan datanya di data hutang ya dengan sisi debit. Di data hutang nilai retur itu mengurangi tagihan. Nah, seperti ini ya. Ini akunnya yang membuat transaksi retur pembelian ini bisa link tersambung pada data hutang. Ya, jadi bisa diproses pelunasannya. Disinilah link sambungan untuk account atau buku besar.
Selanjutnya, retur beli, potong nota, lakukan proses pelunasan ya. Jadi, walaupun ini sudah terjadi dan sudah beres, tetapi di data hutang, nota retur ini tetap muncul kalau tidak dilakukan proses adjustment atau di nota kreditkan. Si transaksi retur ini lawan nota debit untuk hutangnya. Selanjutnya, nanti seandainya dari nilai rupiah retur terjadi perbedaan jumlah atau selisih tagihan, ini tidak boleh dibiarkan, harus diproses. Nah, prosesnya ada dua. Apabila pengembalian uang yang sudah dibayarkan, ini jarang ya, tapi hampir tidak ada. Proses pendapatan hutang bad debt ya, atau biaya bad debt. Ini plus minus aja ya. Jadi sebenarnya pendapatan atau biaya bad debt biasanya kita coanya ya, kode akunnya, kode perkiraannya biasanya kita gabung pendapatan garis miring biaya hutang bad debt. Oke, selanjutnya retur penjualan barang. Kita membahas retur penjualan barang dengan perlakuan sama ya. Retur penjualan barang juga bisa kita memperlakukan servis, memperlakukan ganti barang baru, juga bisa memperlakukan ganti barang lain. Nah, selanjutnya juga tidak lupa kadangkala juga memperlakukan bully potong nota. Nah, ini gambarannya transaksi apa saja yang akan menyangkut di retur penjualan. Di sini ya, ini adalah transaksi di penjualan. Biasanya terjadi transaksi retur penjualan dari pelanggan, kemudian kita tukarin barang dengan penjualan barang. Nah, baru ketiga adalah dilunasi antara retur dan penjualannya. Ini klop. Nah, itu kalau proses potong nota. Ya, nah, yuk kita lanjutkan step by step-nya proses retur penjualan barang. Nah, retur penjualan barang dikirim ke supplier. Nah, bagaimana? Nah, perusahaan sebagai perantara servis atau perusahaan proses servis sendiri. Nah, kan melibatkan ini. Nah, tentu saja kalau melibatkan proses kirim ke supplier sebagai perantara servis, seperti yang dijelaskan yang di awal tentang retur ke supplier, juga kalau perusahaan proses servis sendiri sama ya, semua menggunakan mutasi barang, ada tambahan ini. Jadi jika dikirim ke supplier, mutasikan barang ke lokasi supplier. Jika prosesnya servis, pindahkan barang dari lokasi retur ke lokasi servis agar bisa dibedakan stoknya dan pertanggungjawaban stok. Oke. Ini stok yang di gudang retur dimutasi ke gudang pemasok untuk kasus perusahaan yang mengirim barangnya ke supplier. Nah, kalau stok di gudang retur dimutasi ke gudang servis jika mau diperbaiki sendiri. Ya, jadi belum tentu barang dikirim ke supplier. Bisa jadi perusahaan yang memutuskan untuk melakukan servis sendiri ya, memperbaiki sendiri. Oke, sekarang kita bicara transaksi retur penjualan. Ini ya menunya. Menunya semua sama, cuman berbeda bahwa di sini judulnya transaksi retur penjualan. Lokasi penerimaan retur sesuai keputusan alur yang ditetapkan manajemen ya. Jadi ini sangat penting lokasinya. Sesuaikan dengan keputusan manajemen, retur penjualan dimasukkan di lokasi apa. Boleh jadi satu dengan lokasi toko, walaupun dari saya sarankan untuk dibedakan lokasi agar barang yang bagus dengan barang yang diretur oleh pelanggan bisa dipertanggungjawabkan secara beda. Karena secara fisik barang memiliki fungsi dan tidak memiliki fungsi yang optimal. Jika dibedakan akan menjaga kualitas produk yang kita jual. Kemudian kita punya tips jadi yang sudah saya jelaskan juga, bedakan gudang minimal satu gudang dengan barang simpan atau barang jualan. Nah, contohnya adanya gudang retur.
Tips yang kedua, apabila perusahaan cukup besar, SDM-nya memadai, ada petugas-petugasnya yang bertanggung jawab, bisa dibedakan yang terima retur dengan yang reparasi, dibedakan gudangnya juga. Ya, misalkan ada gudang retur, gudang servis, dan gudang penukaran. Jadi saat barang sudah siap dikembalikan, ini ada tempat gudang penukaran sebutannya. Ya, ini kalau perusahaannya cukup besar ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang retur konsumen. Nah, sekarang retur yang berhubungan dengan servis, ganti baru, dan ganti barang lain. Langkah yang dilakukan adalah proses kalau di servis, ya, terus kemudian atau ganti baru atau ganti barang lain, karena ini sifatnya servis, proses yang dilakukan adalah rekonsiliasi penambahan debit, yaitu terima barang gudang, gunakan proses rekonsiliasi debit sebagai bukti terima barang. Masukkan lokasinya di gudang servis. Kemudian selanjutkan, mutasikan stoknya, lokasi ini dari bila diserahkan ke supplier, kerjakan transaksi mutasi dari gudang servis ke gudang supplier. Ya. Kemudian selesai reparasi, pindahkan lagi stok dari gudang supplier ke gudang penukaran. Kemudian dari gudang penukaran, lakukan rekonsiliasi minus atau kredit saat menyerahkan barang ke pelanggan. Nah, prosesnya sudah selesai, barang sudah selesai di servis. Nah, bagaimana jika ganti baru atau ganti barang lain? Ya, proseslah dengan serah terima barang ke pelanggan, proseslah rekonsiliasi kredit dari lokasi gudang simpan atau toko. Ya, jadi ini barangnya dikeluarin dari anggap aja ambil barang lain yang ada di toko atau gudang simpan, barang bagus atau barang baru. Ya, tentu saja ini catatannya sesuaikan dengan lokasi stok barang yang digantikan ya, lokasinya ada di mana. Nah, proseskan rekonsiliasi kreditnya di lokasi sesuai barang yang dikeluarkan. Oke, ya, secara akuntansi bahwa semua transaksi rekonsiliasi akun itu persediaan lawan akun pendapatan atau biaya retur barang. Jadi nanti dari selisih debit dan kreditnya ini akan lari secara data keuangannya, selisihnya akan masuk ke pendapatan atau biaya retur barang dari selisih akun persediaan ini. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana jika dipotong nota. Langkahnya sedikit berbeda ya, prosesnya harus dilakukan retur penjualan kalau tujuannya potong nota. Nah, terima dari barang pelanggan, proseslah retur penjualan. Kemudian bikin penjualan barang saat pelanggan belanja barang lain sebagai pengganti barang yang diretur tadi. Nah, kemudian lakukan proses pelunasan antara retur ini dan penjualan barangnya. Jadi harus di-adjustment nota debit kredit agar data tagihan retur jual juga data penjualan barang atau piutangnya itu nol ya, karena udah di-adjust balance. Jadi harus diproses lakukan pelunasan. Kemudian untuk produknya yang rusak tadi lakukan mutasi. Ya, pindahkan lokasi barang yang retur penjualan ini dari gudang retur, masukkan satu lokasi khusus gudang rusak. Biasanya sih nggak langsung dibuang, jadi biasanya dikumpulkan di satu gudang. Namun, kalau perusahaan punya kebijakan melakukan proses barang tersebut disaksikan dan langsung dibuang, proses ini tidak perlu dilakukan proses mutasi ke gudang rusak. Namun biasanya untuk perusahaan yang ada pertanggungjawaban karyawan, barang ini yang benar-benar rusak dimasukkan ke gudang rusak, jadi disimpan sementara. Baru kemudian setelah berapa bulan atau dijadwal 1 tahun 1 kali, barang dilakukan bed of stock dengan cara berkala. Ya, misal itu 1 tahun 1 kali, penghapusan stok, cek di gudang rusak, proses rekonsiliasi kredit lawan biaya barang rusak. Ya, jadi seperti ini prosedurnya.
Oke, untuk alur retur penjualan barang, secara akuntansi retur penjualan barang, transaksinya pasti masuk di data piutang dengan sisi kredit ya. Kemudian di data piutang, nilai retur adalah nilai yang mengurangi tagihan ya. Ini akunnya ada di sini. Inilah yang akan link data akunnya ke buku besar dan di data pembantu piutang. Selanjutnya, transaksi pelunasan piutang itu dilakukan untuk memproses potong nota ya. Proses ini harus dilakukan adjustment agar adjustmentnya ini balance antara retur penjualan dan piutang yang terbentuk. Sehingga kita akan melihat data pembantunya di data piutang di pelanggan tersebut bisa kosong, tidak ada lagi nota yang harus diperhatikan karena sudah diproses transaksi pelunasan. Nah, bisa terjadi selisih tagihan ya, sama ada proses yang bisa dilakukan. Jika retur nilainya lebih sedikit, maka konsumen biasanya membayar kurangnya sisa tagihan. Namun biasanya kalau nilainya lebih banyak, barang yang ditukari lebih kecil nilainya dari nilai jual atau piutangnya, nah seringkali sih prosesnya itu diproses pendapatan piutang bedek. Jarang sekali kita misalkan retur nilainya lebih gede, terus kemudian ditukarin barang yang nilainya lebih kecil. Itu biasanya tidak kembali uang. Ya, biasanya kebijakan perusahaan tidak kembali uang, jadi langsung proses pendapatan piutang bedek. Namun jika kurang bayar, biasanya sih ditagih kekurangannya. Ini umum ya, namun kembali lagi keputusan perusahaan dalam memberlakukan sistem retur penjualan. Oke, tunggu ya tutorial video selanjutnya. Ibu Vi akan membahas tentang proses pelunasan hutang dan piutang. Sampai jumpa lagi.